Ya, kalau boleh tahu Suci dari daerah mana Suci? Bandung. Kenapa? Bang Lodi lupa. Kak Suci, waalaikumsalam. Oh, udah pernah PKPK kita kemarin. Udah. Challenge-nya apa? Challenge-nya yang aku disuruh pakai mukena. Kenapa tidak pakai sekarang? Iya. Apa yang membuat sehingga kamu tidak mau istiqomah? Mungkin belum ya. Boleh. Oke. Iya. Boleh pakai sekarang kita meet sekalian? Oke. Biar kita ngobrol-ngobrol santai. Oke. Boleh? Boleh. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya. Tuh kan, nurut dia. Kalau jadi istri nurut. Kan? Kayaknya saya sudah cium bau-bau yang tidak sedap kepada netizen ini. Mulai mereka Umi, mulai. Nanti besok saya bilang sama istri saya, yang ini kan sudah mau masuk bulan puasa, kita beli keperluan puasa, ndak ada uang, gade saja HP kamu yangnya. Aman kan ya? Yang setuju katakan satu, yang setuju bilang amin. Kita gade HP istri kita. Iya. Begitu. Yang gade saja HP kamu buat beli keperluan puasa kita. Begitu. Kita hanya pancing saja gade kan biar ya. Subhanallah. Oh iya, ini baru saya ingat loh. Iya, saya baru ingat. Masya Allah. Begini kan bagus. Ini kan sudah mau namanya suci. Namanya juga suci. Apalagi sudah mau dekat bulan suci Ramadan. Kenapa tidak mau istiqomah? Coba. Saya pengen tahu apa yang memberatkan di hati tidak mau istiqomah. Coba. Tidak mau pakai itu. Apa yang memberatkan? Bukan tidak mau. Belum marahnya Umi. Belum. Nah sekarang begini. Mungkin pesan-pesan lalu kan sudah saya sampaikan. Kalau suci, kalau kamu kerja di salah satu perusahaan, apakah kamu harus mentaati segala aturan-aturan perusahaan itu? Harus, ya. Nah, ketika kalau kamu tidak mentaati aturan perusahaan itu, maka apa yang terjadi? Ya dipecat, di SP dipecat. Apakah ketika kita hidup di dunia ini kita punya aturan dari Allah? Punyalah. Punya. Apakah menutup aurat itu peraturan dari Allah atau bukan? Betul. Betul. Yang memberikan kita rizki siapa? Allah. Yang memberikan kita kebahagiaan siapa? Allah. Bagaimana Allah mau berikan itu semua kepada kita kalau kita tidak mentaati peraturannya? Coba. Bukankah Allah sudah katakan, ya ibadi ana urid wa anta turid wa la yakulu ila ma urid. Wahai hambaku, aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan. Tetapi yang berlaku adalah keinginanku. Dan barang siapa yang menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginannya. Tetapi barang siapa yang tidak menunaikan keinginanku, maka aku akan letihkan, aku akan lelahkan kalian dalam mengejar keinginan-keinginannya, dan yang berlaku adalah keinginanku. Apa keinginan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat hanya ada dalam ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Bagaimana kita mau dapat semua itu kalau kita tidak mau taat kepada Allah, kalau kita tidak mau melakukan segala perintah-perintah Allah? Kamu kerja di salah satu perusahaan. Ketika kamu pintar mengambil hati bos perusahaan itu, maka kamu akan dikatakan sebagai karyawan yang teladan, karyawan yang baik. Benar tidak? Iya. Nah, kita hidup di dunia. Kalau kita pintar mengambil ridho Allah dengan cara mentaati segala perintah-perintah Allah, maka kita akan dikatakan kepada Allah apa? Ya ibadi, wahai hambaku. Coba.
Kita tahu yang bisa membahagiakan kita adalah Allah, yang bisa memberikan rizki kita itu adalah Allah. Tetapi kenapa kita tidak mau mentaati perintahnya coba? Padahal menutup aurat itu kan wajib. Benar tidak? Benar. Wajib. Sesuatu hal yang wajib kalau kita tidak lakukan apa yang kita dapatkan? Apa? Coba jujur. Jujur itu memang pahit. Sesuatu hal yang wajib kalau kita tidak lakukan apa yang kita dapatkan? Dosa. Ketika ada manusia mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di mana? Neraka. Apakah semua manusia pasti mati? Iya, pastilah. Apakah suci mau masuk neraka? Ngomong. Tidak mau. Sementara kita tidak tahu kematian kita kapan. Saya pribadi, kalau saya tahu mati saya masih 6 bulan, berarti masih ada 3 bulan saya untuk bermaksiat. Nanti 3 bulan baru saya bertobat. Tetapi tidak ada yang tahu dia punya kematian. Makanya kata Nabi, orang yang paling pintar itu, orang yang paling cerdas itu, yang setiap hari mengingat akan kematian dan dia menyiapkan bekal untuk mati.